Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba kita akan nonton, kita akan dengar PA 212 ngomongin tentang Prabowo Subianto pada Pilpres nanti 2024. Mereka akan tetap mendukung Prabowo atau tidak, Saudara. Dan dengan judul Ditinggal Umat Islam, Suara Prabowo Merosot. Ini nih kebiasaan buruk yang tidak bisa ditinggalkan oleh mereka itu. Selalu mengklaim-klaim atas nama umat Islam. Kenapa judulnya tidak Prabowo ditinggal orang FPI dan PA 212 gitu loh. Jangan klaim seolah-olah semua umat Islam meninggalkan Prabowo Subianto. Ini kebiasaan buruk, bos. Ini kebiasaan buruk, mesti diubah itu. Anda klaim-klaim namanya itu ya. Kebiasaan buruk. Ubah, boy. Ubah, Pak Repli. Anda membuat judul. Ubah, hei. Kalian orang-orang PA 212, orang-orang FPI, orang-orang HTI. Ubah kalimat yang akan Anda ucapkan di depan publik, di depan media. Jangan ngomongin seolah-olah semua umat Islam. Ya. Prabowo ditinggal orang FPI, PA 212, HTI. Ya, itu baru tuh. Cocok tuh. Jangan ditinggal umat Islam. Coba kita dengarkan ya. Tapi tetap mereka menunggu komando HRS katanya. Siap. Kita dengarkan coba nih ya. Yang mengikuti pikirannya. Jadi sekarang ini Prabowo masih didukung kalau dia nyalon lagi. Oh enggak. Oh enggak. Kok yakin sekali bilang oh enggak langsung gitu. Biasanya orang bilang wah ragu-ragu. Kenapa enggak? Dia Ya ini kebebasan berpendapat. Ya. Dia sudah mengkhianati perjuangan yang disampaikan, yang pernah disampaikan. Okay. Walaupun dia tidak berhasil. Paling tidak menyebut ke Arab, ke Saudi. Karena memang janjinya seperti itu. Kalau menang pakai pesawat pribadi. Paling nggak ke bandara aja nggak mau. Bahkan sampai sekarang, bahkan ikut melecehkan ketika dia menghadiri sebuah pernikahan Aurel binti Anang Hermansyah. Padahal jadi saksi waktu sahabatnya itu. Jadi saksi waktu malah jadi saksi kan waktu itu. Kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Saya nggak tahu saksinya. Saya cuma saksi pernikahan. Dia hadir. Ada rekan juga menyampaikan. Saya fokus kepada dua orang pejabat itu. Artinya kok tega-teganya melanggar. Ya kan? Apalagi terlebih Pak Prabowo ini. Yang satu terlebih sebagai pejabat presiden. Yang satu kalau nggak dibilang dia pernah mengakui dia adalah sebagai orang yang hormat kepada ulama ya. Artinya tentu Habib Rizik. Karena dia diundang di Istimewa Ulama. Dia diundang di 212. Bahkan dia pernah berjanji kan gitu akan menjemput. Bandaranya nggak menjemput, bahkan meledek. Oke, kita hapus kata-kata itu gurunya atau imamnya atau orang dihormati. Paling tidak pernah jadi sahabat karena pendukungnya. Tidak menang memang. Kan nggak harus jaminan menang. Mungkin kita tambah justru konstituen dia yang berkurang kan gitu. Pokoknya jadi kalah lah ya. Dia malah seperti mencibir ini kau jadi kayak orang Medan ya sama Bang Devi nggak boleh kan ya? Boleh dong. Iya ya kan. Boleh. Anda ya kan ceritanya Prabowo nih ya. Anda masuk karena ini. Tuh saya nggak apa-apa. Saya hadirin nikah. Padahal Habib Rizik anaknya. Kewajibannya. Kok bisa-bisa diskresi yang 3 juta tadi ya. Yang menurut perhitungan saya. Kebetulan saya di expose waktu itu saya bilang kira-kira 3,5 juta. Karena wartawan nanya. Paling sejuta di sana. Petamburan Tanah Abang yang macet yang nggak perlu ke sana karena itu beliau nggak perlu kemari. Tunggu aja. Sekitar itu kan penuh macet, Selipi semua. Maka perkiraan saya 3,5 pada saat itu 3,5 juta. Lebih dari kepada Khomeini. Paling tidak meleset perkiraannya Bapak Mahfud MD. Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya. Itu boleh pakai bold tuh ya. Pernikahan anak. Ini anak artis. Dia datang. Ke bandara dia nggak datang. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Tapi walaupun bagaimana, tentu kuncinya kepada Habib Rizik juga. Jadi kalau Habib Rizik mengatakan dukung ya dukung terpaksa. Ya terpaksa mau nggak mau. Karena samina wa ta'na tadi. Tapi kalau misalnya. Tapi saya rasa nggak mungkin beliau mendukung. Tapi kalau misalnya pakai subjektivitas pribadi.
Saya kan nggak subjektif, saya punya alasan tertentu. Enggak, Walaupun maksudnya kebetulan kalau- saya cocok dengan Habib Rizik mengenai Enggak, penilaian. pakai soal dukung presiden ini. Hmm. Tadi kan sudah objektif nggak dukung Prabowo ya kan? Nah sekarang kalau subjektif mau dukung siapa? Subjektif. Ya kan nggak apa-apa, kita bisa sebut anyone kan, siapapun. Tapi jangan larikan ke masalah hukum lagi. Oh, enggak. Karena belum tentu itu secara hukum ya kita paham Bang ya. Oh iya, kan belum Harus ada sekian dari partai Saya kan gitu. kan Kita bisa, subjektif ya. iya, Habib saya kan Rizik bisa Anies. aja bilang, Anies. Anies Subjektif. Anies ya. yang mana? Anies Baswedan. Oh, Jangan sampai salah lagi ya kayak tapi ini sudah rahasia. Omnibus Law saya bilang ombudsman saya bilang kan tadi ya. Ombudsman. Nah, Jadi ini sudah rahasia publik ya kan? ini subjektif. Kenapa orang-orang Jangan sampai kanan- undang-undang tersuit itu ya. Iya. Saya tanya aja, kenapa abang mau dukung Anies sebelum ada perintah Habib Rizik dan lain sebagainya? Oh Kenapa? gitu. Iya. Ini belum diperintah ya. Tadi Iya. kan pribadi kan subjektif. Iya, pribadi. Nah, jadi begini, saya lihat beliau bagus menata DKI Oke. dibanding Dekat-dekat aja, kayak saya. dibanding Ahok, Tempat agak dekat. dibanding gubernur sebelumnya, wawasan berpikirnya Dekat, agak dekat. Nah, wawasan Nah, berpikirnya luas, Ya. ya kan, bijak, cara bicaranya bagus, nggak marah-marah, nggak ngata-ngatain, ya kan, maling lu. Ya. Nunggu komando. Tetap kuncinya di komando itu. Repli tadi mengatakan kenapa orang-orang kanan cuma langsung dipotong. Jadi sebetulnya mereka udah mengakui identitas mereka orang-orang kanan yang punya pikiran ya ekstrim lah ya. Jelas kan? Dan sebelum ada komando memang orang-orang 212 banyak yang mengalihkan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan meskipun tidak semuanya. Tapi yang paling saya tidak suka itu kalimatnya itu tuh. Selalu ditinggal oleh, lihat tuh judulnya. Ditinggal umat Islam, suara Prabowo merosot, tegas aktivis 212. Justru kalau kita melihat survei sekarang, suara Prabowo itu naik, bos. Bukan turun. Kalau kita mau jujur-jujuran terhadap survei, justru naik. Artinya pengaruh mereka itu sebetulnya sangat kecil. Tidak mewakili mayoritas umat Islam lagi, enggak. Minoritas kok. Kalau dibandingkan dengan NU, dibandingkan dengan Muhammadiyah, enggak ada apa-apanya. Kalau berbasiskan massa lagi, enggak ada apa-apanya. Cuma memang itu kebiasaan buruknya itu yang tidak bisa diubah. Ya, selalu ngeklaim umat Islam, ditinggal umat Islam. Kenapa enggak bahasanya ditinggal umat FPI, ditinggal umat HTI, ditinggal PA 212 gitu loh. Itu loh yang membuat kita terus bersuara. Dan umat Islam yang lain yang tidak merasa terwakili oleh mereka juga bersuara. Makanya ini bibit-bibit perpecahan salah satunya mengklaim. Seolah-olah kan ada ribut nih antara orang Islam dengan orang Islam. Padahal urusan kemudian kepentingan golongan. Kalau mereka jujur terhadap fakta bahwa yang mereka wakili hanya orang-orang FPI, bahwa yang mereka wakili hanya orang-orang HTI, PA 212, ngomong aja kelompok itu. Jangan kalimatnya umat Islam. Maka ketika kemudian kalimatnya umat Islam dan orang Islam tidak semuanya merasa terwakili oleh mereka, maka ini timbul, ente siapa? Sosokan. Wakil umat Islam, ditinggal umat Islam. Satu kali lagi justru suara Prabowo naik sekarang. Naik. Signifikan naiknya. Bukan kecil. Kan itu fakta loh. Itu fakta. Udah jelas-jelas jualan mereka itu selalu nggak laku. Masih aja ya. Udah jelas-jelas kemudian retorika mereka yang selalu ngeklaim atas nama umat Islam itu tidak dihiraukan oleh banyak umat Islam. Cuma sedikit lah. Ya kelompok mereka lah. Tapi ya terus diupayakan kalimat-kalimat itu supaya kemudian bisa ngeklaim seluruh umat Islam. Dan umat Islam yang tidak paham urusan politik kemudian, oh iya benar mereka wakil saya. Karena klaimnya juga wakil saya. Maka kemudian umat Islam yang awam yang tidak paham politik kemudian ikutlah dengan mereka.
Karena selalu jargon-jargonnya umat Islam. Ubah bos, itu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu. Kita akan lihat ya ke depannya nanti. Komando Habib Rizik akan jatuh kepada siapa. Mudah-mudahan ke Anies lah. Mudah-mudahan ke Anies, nggak ke Prabowo. Karena sampai detik ini saya pun berharap kedua orang ini, Ganjar dan Prabowo, memang mewakili Jokowi. Tetapi kalau kemudian lebih besarnya yang mana? Ya lebih besar Ganjar Pranowo, udah jelas. Kalau kemudian hitung-hitungan kalkulasi yang mewakili Jokowi di angka 180% sampai 90%. Jokowi itu ada di Ganjar. Kalau mau hitung-hitungan persen nih. Kalau Prabowo dari hitungan 1 sampai 150 lah. Mewakili Jokowi. Mayoritas masyarakat Indonesia saya kira masih menginginkan untuk keberlanjutan. Dan berharap yang menjadi presiden nanti memang melanjutkan. Dan yang punya visi misi keberlanjutan ya hanya dua ini. Prabowo dan Ganjar Pranowo. Pahit-pahitnya, kalau Ganjar gak menang ya Prabowo lah. Mudah-mudahan benar Prabowo bisa berubah dan udah berubah. Mudah-mudahan. Kalau tidak, kita akan lihat nantilah arah pergerakan Kang Rizik dan kawan-kawan ini arahnya kemana. Kalau arahnya ke Anies, ya maka jelas. Berarti benar udah dilepaskan, udah lepas dari Prabowo Subianto. Kalau arahnya tetap ke Prabowo, ya berarti kita harus tinggalkan Prabowo. Itu aja kuncinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.